Halo semuanya, selamat datang di channel Logika Kehidupan. Tempatnya tutorial mudah dan praktis seputar dunia digital dan dokumen. Di video kali ini kita akan belajar cara membuat surat kuasa ya dengan menggunakan Microsoft Word ya. Surat kuasa ini sering dibutuhkan untuk berbagai keperluan ya, mulai dari pengambilan dokumen penting ya, mengurus administrasi hingga keperluan hukum lainnya ya. Tenang saja, kamu nggak perlu jadi ahli hukum atau jago desain. Dengan Microsoft Word, kamu bisa membuat surat kuasa yang rapi, resmi dan siap cetak gitu ya. Hanya dalam beberapa menit. Oke? Yuk kita langsung ke TKP saja ya. Kita aktifkan dulu di sini Word ya. Kita aktifkan Word-nya, kita klik ya Microsoft Word-nya. Oke, di kesempatan kali ini ya kita pilih dulu nih blank dokumen ya. Kita enter 2 kali ya. Nah, pada kesempatan kali ini ya, teknik untuk membuat surat kuasa biasanya kan Anda melihat dulu contoh ya. Terus tekniknya Anda ketik aja dulu di sini ya, sampai surat kuasa itu benar-benar sudah selesai. Nah, di kesempatan kali ini saya sudah menyiapkan contohnya di notepad ya. Ini kita copy aja sebagai contoh ya. Nanti kalau misalkan Anda mau membuat surat kuasa ini ya, tentunya nanti harus Anda ketik aja dulu di sini ya sampai selesai. Jangan dulu dirubah-rubah setting. Karena kalau nanti diketik, di setup, dirubah, diketengahkan, ditebalkan, itu makan waktu yang agak lumayan cukup lama ya, sehingga nanti pekerjaan satu surat itu lama ya. Jadi tekniknya ketik aja dulu sampai selesai. Nah, kalau di sini saya sudah siapkan di deskripsi ya, tinggal di download aja ya, contohnya menggunakan notepad. Nah, Anda langsung ketik saja ya, atau langsung copy di sini. Nah, seperti ini ya, ini contoh suratnya. Nah, dari contoh surat ini kita pertama ya, setelah dimasukkan atau setelah Anda ketik atau setelah Anda ngopi dari link deskripsi saya ini ya, Anda langsung tekan Ctrl A ya. Nah, di sini kita atur dulu. Yang pertama adalah atur layoutnya ya. Pertama kita tentukan dulu kertasnya ya, atau size-nya. Saya pilih A4 ya. Nah, lalu yang berikutnya saya menentukan margin ya, klik margin, pilih custom margin. Nah, karena ini surat kuasa ya, surat kuasa tuh biasanya tidak ada kop suratnya ya, umumnya begitu ya, tidak ada kop surat, jadi langsung saja ya. Ini saya bikin posisi marginnya itu adalah topnya ya 2,54 ya, hampir sama semua 2,54 cm ya. Nah, kalau ini dirasa cukup atau misalkan mau dibikin agak turun sedikit jadi 3, nggak apa-apa, ini nanti disesuaikan aja ya, sesuai dengan kebutuhan ya. Nah, nanti ketika kita sudah yakin 3 topnya, kita klik OK. Nah, di sini akan berubah ya, agak turun ya. Lalu kita akan setup untuk jenis huruf dulu ya. Nah, kita klik di home, pilih jenis huruf, misalkan Times New Roman ya. Nah, terus hurufnya ini saya akan bikin misalkan 12 ya. Nah, seperti ini. Nah, setelah ini kita pilih ininya nih, apa namanya, justify ya, untuk posisinya ya, kiri kanan rata ya, kita klik ya. Jadi nanti ini kiri kanan rata ya. Nah, setelah ini selesai, pilih kiri kanan rata, baru kita tentukan klik kanan ya di posisi ini, terus pilih paragraf. Nah, saya akan beri paragrafnya itu adalah single ya, atau 1 ya. Nah, ini dinolkan afternya pada posisi spasinya, lalu kita klik OK. Nah, di sini sudah mulai terlihat ya rapat nih. Nah,
Setelah ini baru kita akan merapihkan ya. Kita akan rapikan. Ini kalau dirasa hurufnya masih kecil, misalkan saya pengen agak lebih besar 13, silakan saja ya. Diketik aja di sini 13 gitu. Biar mungkin agak sedikit lebih leluasa kali ya, 13 boleh gitu ya. Nah, ini nggak perlu ya. Oke ya. Ini kita tentukan di sini 13 ya. Nah gitu ya, atau mungkin bisa saja 14 ya, terserah, yang penting dikira-kira aja. Biasanya sih umumnya ya, itu umumnya sih memang 12 nih. Kalau 13 di sini diklik, nah pilih di sininya 13 ya. Nah gitu, kita enter ya. Nah ini nanti posisinya dulu ya, ini di blok dulu, Ctrl A ya, baru di sini dipilih 13, enter ya. Nah seperti ini, jadi agak sedikit lebih besar ya, nggak apa-apa. Nah terus di sini kita atur surat kuasa ini, saya bikin menjadi besar di blok ya, ditebalkan di sini ya. Hurufnya mungkin saya ganti jadi 16 ya, lalu saya ketengahkan. Oke, nah baru di sini kita turunkan saja 2 kali ya. Nah begini. Nah setelah diturunkan 2 kali, di sini titik 2-nya dikasih spasi. Nah nama dan tempat tanggal lahir ini kita menggunakan tab ya. Taruh di sini di titik 2 ya, kasih tab ya. Nah tabnya segini ya, karena ini tempat tanggal lahir panjang berarti segini ya. Di sini juga sama, disamakan, dikasih tab. Ini juga sama, alamatnya juga dikasih tab ya. Lalu juga ini KTP-nya juga dikasih tab ya. Nah ini bisa saja ya, kita bikin di enter saja di sini. Nah gitu ya, dikasih tab, digeser ya. Nah seperti ini gitu ya. Lalu di bawahnya ini kepada, dengan ini memberikan kuasa penuh kepada ya, kasih spasi di sininya. Nah nama di sini juga disamakan ya, kasih tabulasi. Lalu tempat tanggal lahir dikasih juga tabulasi ya, dan alamatnya juga sama, dikasih tabulasi ya, dan nomor KTP ya. Nah seperti ini ya. Lalu untuk mengambil ijazah asli dan transkrip nilai atas nama pemberi kuasa dari Universitas Nusantara Fakultas Ekonomi yang telah lulus pada tahun 2023 ya, segala risiko dan akibat hukum yang timbul dari pemberian kuasa ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya selaku pemberi kuasa. Demikian surat ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya. Nah ini ditulis Sukamaju ya, atau namanya, terus tanggal, bulan, tahun. Nah di sini ada yang memberi kuasa, ada yang pemberi kuasa ya, penerima kuasa dan pemberi kuasa. Di sini digeser lagi ya. Nah ini untuk tanda tangannya ini di nggak usah lah menurut saya, ini dikosongkan aja. Nah gini ya. Nah ini pemberi kuasanya ya, ini pemberi kuasanya itu ya. Nah di sini adalah, nah di sini pemberi kuasa, di sana pemberi penerima kuasa, sini pemberi kuasa. Ini di enter aja supaya nanti tanda tangan di sini ya. Nah begitu. Ini sebaiknya dikasih tebal ya, tebal garis bawah. Ini juga tebal garis bawah ya. Nah seperti itu ya. Nah ini surat kuasa. Kalau dirasa ini rasanya sih kurang besar ya, tulisan ini bisa ganti tambah jadi 18 misalkan gitu ya. Nah seperti ini ya. Nah oke, ini adalah hasil dari surat kuasa ya. Ini contoh surat kuasa berikut dengan teknik cara pembuatannya ya, supaya nanti Anda prosesnya cepat dalam membuat surat gitu ya, terutama khususnya surat kuasa. Kalau sudah disimpan ya, saya taruh di dokumen saya ya. Ini di dokumen surat saya, namanya adalah surat kuasa ya. Nah gitu ya.
dokumen surat kuasa ya. Oke, ini surat ya. Sini surat kuasa di video nih, saya bikin contohnya sini ya. Nah, simpan ya. Oke, ini adalah hasilnya ya. Silahkan Anda mengikuti ya dengan dengan contoh ini. Nanti silahkan deskripsinya, di deskripsi silahkan di download untuk contohnya. Kalau nanti misalkan beda ya, Anda tinggal merubah saja kan ini ya, tinggal disesuaikan dengan kebutuhan untuk apa keperluannya, terus nama orangnya berbeda gitu ya, dan lain sebagainya. Oke, mungkin ini aja pertemuan kali ini ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dulu. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.